Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat siang, selamat pagi ya. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Ya, oke Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan melanjutkan firman Tuhan. Sepertinya minggu depan saya akan bahas tentang Israel dan Iran. Karena minggu kelima ya. Jadi tema ini saya akhiri sekarang. Ada sesuatu yang menarik yang akan saya bahas di perang yang sudah terjadi dari sisi Alkitab ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu nggak bertanya-tanya lagi, mumpung minggu kelima ya. Kalau masih minggu keempat, saya nggak akan bahas itu. Saya selesaikan hari ini di sesi ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah seri terakhir dari bertumbuh dalam firman menjadi serupa seperti Kristus. Mari kita baca dulu ayat ini sama-sama, Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi ada 3 poin bahasan, boleh dibantu klik. Yang pertama tidak serupa dengan dunia, yang kedua proses perubahan, dan yang ketiga adalah pembaharuan budi. Sekarang yang keempat, atau poin yang pertama dari ibadah ini adalah kemampuan membedakan. Sama-sama katakan kemampuan membedakan. Boleh dibantu klik? Ya. Jadi kita harus bisa belajar atau belajar bisa membedakan. Ya, dari kata menguji, membuktikan dengan teliti dan menilai dengan akurat. Ini kehendak Tuhan enggak sih? Kadang kita itu merasa ini kehendak Tuhan, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ada orang berkata, ini suara Tuhan, padahal itu suara hati. Padahal itu suara bukan hati kita, bahkan suara iblis yang nyusup. Kita mulai bingung, ini kehendak Tuhan enggak? Ini perkenanan Tuhan tidak? Apakah ini jalannya Tuhan atau bukan? Kenapa kita gak bisa menilai dengan akurat? Karena kita tidak peka. Kenapa kita tidak peka dengan suara Tuhan? Karena terlalu banyak kotoran dalam telinga kita yang gak pernah kita bersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Dengan banyak baca firman Tuhan. Dengan banyak dengar firman Tuhan. Maka kita bisa dapat menilai dengan akurat mana kehendak Allah. Kehendak Allah adalah, boleh dibantu klik, jalan hidup yang Allah nyatakan melalui firman dan pimpinan Roh Kudus, dan bukan hanya sekedar pilihan moral biasa. Makanya saya katakan kebaikan belum tentu berasal dari roh, buah roh. Karena kebaikan itu bisa muncul dari moralitas. Tapi kalau berdasarkan firman Tuhan, kita melakukan ini, kita melakukan itu, dan semuanya dipimpin oleh Roh Kudus dan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, maka yang dimuliakan pasti Tuhan. Contohnya, saat ada orang kecelakaan, kecelakaan, tapi dia lukanya sedikit. Yang lain luka-luka berat, dia luka-luka sedikit. Bukan berarti dia berkata, aku sakti, aku bisa, aku madraguna. Tapi yang harus dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Wah, Tuhan hebat, kecelakaan sedemikian, aku masih bisa hidup, aku masih sehat, luka-lukaku sedikit, luka ringan. Berarti Tuhan sangat baik kepada saya dan menyatakan kebaikannya kepada saya hari ini. Jadi setiap peristiwa yang dialami, kalau itu kehendak Allah, Allah akan selalu dipermuliakan. Walau kegagalan mungkin kita alami. Masih ingat India Air? Ada salah satu penumpang yang ketinggalan pesawat, betul enggak? Dia seseorang yang ketinggalan pesawat, pada saat itu kena macet banget, dia marah-marah. Di tengah perjalanan itu dia marah, dia nggak suka, dia kecewa, kenapa sampai macet.
Dan sampai di airport, dikatakan oleh petugasnya, close. Sudah boarding. Sudah gak bisa masuk kamu. Dia kecewa sekali. Tiketnya pasti mahal. Dari India ke London. Mahal, pasti buang itu. 5 juta, tak 10 juta, namanya uang. Dia pasti kecewa. Bukan hanya uang, tapi waktunya dia mundur. Mungkin kalau dia orang kaya masih bisa beli tiket lagi. Tapi setelah dia tahu bahwa pesawat yang harus dia tumpangi itu kecelakaan dan dia tetap berada di darat dan masih hidup, itu adalah kemurahan Tuhan. Kadang kita gagal, kadang kita nggak sukses, nggak berhasil, bukan karena Tuhan nggak sayang kita. Justru karena Tuhan sayang kita nggak mau celaka seperti itu. Dan supaya kita mengerti bahwa ini semua karena kehendak Tuhan dan harus Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita mulai belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kita harus berubah oleh pembaruan budi, sehingga kita membedakan mana kehendak Allah, maka kita akan mulai belajar. Segala sesuatu yang kita alami, Bapak Ibu dan saya, kita harus sama-sama mulai dimasukkan semua. Tuhan, ini maksudnya bagaimana? Apa yang kau kehendaki dengan peristiwa ini? Apa yang engkau mau dengan peristiwa ini? Ujung-ujungnya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, kembali lagi. Kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti ada satu tulisan yang pertama adalah baik, sama-sama katakan baik. Boleh dibantu klik? Nah, baik di sini dimaksudkan adalah bermanfaat dan membangun, bukan sekedar menyenangkan. Kadang orang merasa hidupnya diberkati, hidupnya sukses, apa yang dicita-citakan berhasil, kehidupannya baik, menyenangkan, terus dia berkata, wow, pasti ini kehendak Allah. Ini pasti yang Allah mau atas diri saya. Bukan. Peristiwa apapun yang sedang kita alami, kita harus belajar untuk membedakan kalau itu baik bukan untuk kita. Baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Baiknya untuk membangun diri kita lebih percaya kepada Tuhan. Saya dulu, setelah S1, saya banyak ngelamar kerja. Tidak diterima Bapak Ibu. Sudah kadung sombong. Kuliahnya cukup bagus, cukup mahal. Ya meskipun IP saya jelek S1 Bapak Ibu. Tapi PD-nya minta ampun. Namanya job strip tuh, berlangganan saya. Saya kirim sampai Papua, sampai mana-mana. Seakan-akan saya ini paling hebat. Ternyata nggak ada satupun panggilan Bapak Ibu. Nggak ada satupun panggilan, saya fresh graduate, sampai saya banting harga, udah deh, mau digaji berapapun saya mau deh. Dengan pertama kali minta harga sekian, sampai turun harga Bapak Ibu, nggak ada yang terima saya. Tapi saya melihat, pada saat saya nggak dapat kerjaan saat itu, malah saya bikin les-lesan drum, saya bikin es lilin. Saya pernah jualan es lilin keliling Bapak Ibu. Keliling SD itu, bikin terus jualan es keliling-keliling. Itu bagi saya gini, iya, saat saya belum dapat pekerjaan, saya merasa awalnya sombong, saya ini pasti akan diterima, kampus saya bagus, saya punya kemampuan. Tapi dengan waktu yang Tuhan tentukan, saya nggak dapat kerjaan, hati saya mulai diubahkan pelan-pelan. Kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu jangan merasa kamu paling pintar, paling berguna dan sebagainya. Nah itu saya mulai melihatnya gitu Bapak Ibu. Bukan saya lihat Tuhan kok jelek ya. Saya udah lulus, ibu saya sudah cover biaya kuliah sampai selesai puluhan juta. Kok saya nggak dapat kerjaan ya? Saya nggak seperti itu. Saya lihat dari satu sisi. Saya tahu bahwa hati saya harus direndahkan dan saya harus menerima segala yang terjadi dalam hidup saya. Jadi mau keadaannya tidak baik ataupun keadaannya baik,
Kita harus tahu bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita dapat membedakan mana itu yang berkenan. Sama-sama katakan yang berkenan Bapak Ibu. Berkenan itu menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan diri sendiri. Kita seringkali kesaksian atau mendengar kesaksian bahwa saat saya disenangkan, saat diri saya mencapai apa yang saya impikan, sukses, deal dan sebagainya, wah berarti Tuhan berkenan atas hidup saya. Bukan. Berkenan yang dimaksud adalah berkenan menyenangkan hati Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, itu disebut berkenan. Bukan kita yang disenangkan, bukan kita yang mendapatkan sesuatu, terus kita berkata, Tuhan berkenan atas saya. Loh, Tuhan itu sudah berkenan atas kita sejak dia mati di atas kayu salib. Amin. Itu tidak merubah apapun. Dia mengasihi kita, dia berkenan kita, dia menguduskan kita. Itu sejak di kayu salib. Sekarang kita harus berbalik. Kita mempersembahkan pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, cita-cita kita, sekolah kita, supaya Tuhan disenangkan. Kita membedakan kemampuan ini kita harus miliki. Ini yang saya harus lakukan supaya Tuhan disenangkan. Walau, rakyat berkata tubuhku hancur. Walau dagingku tinggal tulang. Aku rindu Tuhan memakai hidupku untuk menjadi alat kemuliaannya. Bisa enggak itu? Susah. Kita bisa lakukan itu kalau embel-embel, ya deal dulu dong Tuhan. Berkati dulu dong. Nyatakan dulu dong apa yang aku inginkan. Baru aku akan belajar menyenangkan engkau. No. Ini level yang lebih tinggi. Di saat semua tidak sesuai dengan ekspektasi kita, rencana kita, bisakah kita memuliakan Tuhan? Lewat mulut kita, lewat pikiran kita, lewat segala yang kita lakukan. Dan kehendak Tuhan yang ketiga adalah sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Ini sesuai dengan rencananya Allah yang utuh dan final. Saya tuh yakin bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik untuk masing-masing kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Tapi masalahnya kita masih campur-campur. Ikut campur urusan Tuhan. Aku tuh maunya gini Tuhan. Kalau kayak gitu aku enggak mau. No. Kita ngeyel terus dengan rencana kita. Makanya kita enggak bisa belajar untuk menyenangkan Tuhan. Saya katakan, Alkitab berkata seperti ini. Makanya persembahan itu Tuhan tidak hiraukan. Yang Tuhan suka adalah hati yang taat kepada Dia. Hati yang mau mengikuti kehendaknya dan melakukan kehendak Tuhan. Yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi orang berkata bahwa yang penting persembahan. Ya persembahan tubuh penting, tapi ingat persembahan tubuh itu diikuti karena hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan belajar untuk hidup sesuai dengan rencana Allah yang utuh dan final. Saya pun Bapak Ibu enggak tahu arah saya kemana. Saya cerita sama istri, ngapain saya dapat beasiswa sampai sekolah setinggi ini, kalau nggak digunakan di ini. Sampai detik ini saya mikir, ngapain ya? Oh, tapi saya nggak menunggu. Oh, jadi ini untuk jemaat di gereja ini. Jadi ini berguna untuk pelayanan saya di kampus yang mahasiswanya nggak banyak. Ya udah, saya belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Saya nggak setting lagi hidup saya mau ke sini, mau ke sana. Udah selesai. Saya lebih baik mencari perkenanan Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan disenangkan atas apa yang saya lakukan. Ya udah Tuhan, yang penting saya bersiap-siap. Saya melakukan persiapan dengan baik. Engkau suruh saya kemana, saya jalan. Daripada saya setting hidup saya ternyata gak sesuai. Saya kecewa. Banyak orang kecewa kepada Tuhan.
Tuhan gak pernah mengecewakan, kita yang kecewa karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Ini ekspektasi kita, kehendak Tuhan di sini. Gak pernah ketemu Bapak Ibu. Kita yang akhirnya marah sama Tuhan, kok gak baik, kok gak setia, kok berjanji tapi kok bla 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 bla. Tuhan ngomong, aku gak pernah janji itu. Kamu yang gak mau nuruti kehendakku, kamu yang berusaha untuk memaksakan kehendakmu. Jadi pola pikir kita harus diperbaharui. John MacArthur berkata, boleh dibantu klik, tanpa pemikiran yang diperbaharui, kita akan tersesat dalam hal-hal yang secara moral tampak benar, tetapi tidak berasal dari Allah. Manusia itu kan semua kepingin berbuat hal yang benar, berbuat hal yang baik, namun secara moral. Tapi jangan lupa, moralitas manusia belum tentu sama dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau pikiran kita nggak diperbarui oleh firman Tuhan, kita akan masuk dalam jebakan-jebakan moral yang tampaknya benar, namun tidak berasal dari Tuhan. Makanya ending hidup manusia bukan keselamatan, tapi serupa seperti Kristus. Amin. Ini bagi kita. Kita itu yakin diselamatkan, yang setuju katakan amin. Tapi nggak berhenti di situ. Final kita, pelabuhan kita, bandara kita, terminal terakhir kita adalah serupa seperti Kristus. Justru berangkatnya dari kita diselamatkan, kita mulai berjalan untuk serupa seperti Kristus. Kebaikan yang kita lakukan bukan versi terbaik kita, tapi versi Kristus. Semua tentang Kristus. Wright berkata seperti ini, dalam budaya yang menekankan kebaikan, boleh dibantu klik, kebaikan menurut perasaan dalam Roma 12 ayat 2, memanggil orang percaya untuk punya standar kebaikan yang ditentukan oleh Allah, bukan oleh selera sosial. Ini banyak orang akhirnya nyontoh. Nggak seperti sana lah. Sana itu kalau memberi, sana itu kalau mau berbuat baik, sana itu kalau mau deal sesuatu itu harus seperti ini. Cobalah lakukan sama seperti sana. Cobalah kita tiru seperti sana. Modelnya kita sudah model sosial, selera sosial. Bukan standar kebaikan yang Allah tentukan. Makanya itu kita perlu diubahkan supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah itu yang baik, yang berkenan, dan yang apa Bapak Ibu? Sempurna. Yang kedua, atau yang kelima poin, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Boleh dibantu klik. Ini dari arti kata yaitu dapat diterima. Berkenan itu dapat diterima, berkenan itu menyenangkan, berkenan kepada Allah dan bukan berkenan kepada manusia. Ini adalah kualitas hidup rohani yang menyenangkan hati Allah. Ingat ini ya, kualitas hidup rohani bukan persembahan secara jasmani, tetapi kualitas hidup rohani bukan sekedar terlihat baik atau hanya diterima oleh masyarakat. Makanya level kita tuh berbeda. Kebaikan kita itu levelnya berbeda dengan apa yang ditentukan, dilabelkan oleh sosialnya, memandangnya seperti itu. Label baik ditempelkan. Tapi kebaikan yang Tuhan maksud bukan seperti itu. Kebaikan yang Tuhan maksud adalah kualitas hidup rohani kita menyenangkan hati Tuhan. Wah, ini susah Bapak Ibu. Kenapa susah? Karena manusia mengejar konten supaya terlihat lebih baik, terlihat baik di mata orang lain. Tapi hasilnya, yang penting kan mereka enggak tahu. Tak bisa. Anak Tuhan harus masuk level yang lebih tinggi lagi. Karena hidup yang berkenan adalah hasil dari proses perubahan ilahi. Bukan hanya etika moral biasa. Jadi ada transformasi dan pembaruan apa? Budi dalam hidup kita. Nggak bisa. Level kita nggak bisa di situ-situ aja. Kita yang sudah mengerti diselamatkan, kita akan terus bergerak supaya hidup kita terus dikenan oleh Tuhan
dengan cara kita berubah dari dalam dan itu mengubahkan budi kita, pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Warren, dia berkata, hidup yang berkenan melibatkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Nih, level naik lagi Bapak Ibu. Bukan sekedar popularitas. Ini adalah sebuah kehidupan yang penuh ibadah bahkan dalam pilihan sehari-hari. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dia berkata bahwa setiap hari ini adalah hari di mana kita harus memilih. Dan pilihan kita harus dijatuhkan pada pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Makanya saya katakan, bekerja adalah melayani Tuhan. Bekerja apapun Bapak Ibu bentuknya adalah untuk Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan hanya taat saat di gereja. Karena engkau bekerja juga melayani Tuhan, engkau harus juga taat dalam pekerjaanmu. Yang setuju katakan amin. Ya, ini kehidupan kita di luar gereja ini adalah kehidupan yang penuh dengan ibadah. Semua dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan persembahan kaleng-kaleng, bukan persembahan yang epok-epok, palsu. Tapi persembahan yang berkenan. Di mana perubahan hidup kita ini yang Tuhan mau. Douglas juga berkata, berkenan kepada Allah adalah hasil dari kehendak Allah yang dikenal melalui pola hidup baru yang lahir dari transformasi batin. Jadi sekali lagi, bukan yang kelihatan yang Tuhan mau ini, bukan pakai dasi rapi, terus kelihatan suci, sempurna, kelihatan baik. Ya, yang Tuhan mau adalah perubahan dalam hidup kita yang dilakukan setiap hari sepanjang umur kita karena tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan saya mau berubah hanya supaya istri saya disenangkan, tapi saya mau berubah karena saya tahu saya sudah diselamatkan dan hidup saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Kalau orang duniawi ngomongnya gini, kasihan istrimu, kasihan suamimu, kamu dari dulu gak pernah berubah. Kasihan berubah apa? Nah, perubahannya seperti ini gak akan permanen. Tapi kalau perubahan tujuannya adalah Allah disenangkan dan kita mau menjadi serupa seperti Yesus, itu adalah perubahan yang permanen yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Jadi goal utamanya, highest intentionnya itu Tuhan. Ini udah gak bisa diganggu gugat kalau udah ke sana. Oke, yang terakhir kita baca dulu. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kristus adalah tujuan hidup. Sempurna dari kata teleon, yaitu dewasa, lengkap, matang secara utuh. Nah, kalau Bapak Ibu pernah makan daging, ada yang medium rare, ya setengah mateng, ada yang mateng banget. Ada yang pernah makan daging mentah Bapak Ibu, kita udah beli mahal-mahal tapi jangan setengah mateng, maunya apa? Yang mentah saja. Ya, sempurna adalah perwujudan kita menjadi sama seperti Kristus. Jadi saat kita mau belajar seperti Yesus, kita harus dewasa rohani, lengkap dan matang. Namanya dewasa, lengkap dan matang. Ini adalah buah yang dihasilkan dari buah roh, yang adalah kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah baru muncul kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, betul ya? Kelemah lembutan. Kalau sudah lengkap matang, maka turunan dari buah roh ini tidak akan saling tabrakan.
Saat saya percaya kepada Tuhan, saya pasti sabar. Bukan saya percaya sama Tuhan, tapi satu sisi saya khawatir. Tidak mungkin. Orang yang sudah lengkap, sudah dewasa, sudah matang, ini paket utuh. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah berumur. Kenapa saya katakan sudah berumur? Karena sudah mengalami banyak kepahitan, banyak kebaikan, dan mengubahkan dia untuk tetap percaya kepada Tuhan tanpa khawatir. Enggak akan tabrakan. Orang yang dewasa, yang matang, yang lengkap ini enggak akan tabrakan. Makanya orang atau manusia menyebutnya, orang itu sudah selesai dengan dirinya. Pernah dengar itu ya? Saya pernah ngomong gitu ya. Orang itu sudah apa? Selesai dengan dirinya. Jadi ingat, sempurna adalah tidak serupa dengan dunia, berubah oleh pembaruan budi, mampu membedakan kehendak Allah, dan menjadi pribadi yang hidup dalam kehendaknya, yaitu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Hidup yang sempurna adalah hidup yang mencapai tujuan Allah, yaitu keserupaan dengan Kristus. Bukan secara fisik, tetapi batiniah kita, respon kita, pikiran kita, kasih kita. Karena Dallas berkata, kesempurnaan bukanlah idealisme, tetapi menjadi seperti Kristus dalam respon, kasih, dan pikiran. Makanya kenapa selain Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, ini menjadi prototokos. Dengan kata lain prototype, mal. Kita bisa lihat, Allah yang serupa menjadi manusia, gambarannya Yesus yang sempurna. Kita langsung bisa melihat ke sana. Dia penuh kasih. Saat dia dihina, dia diam, diludahi, dia diam. Dia suka ngerawat orang. Dia penuh perhatian. Responnya baik. Sabar. Bla 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 bla. Semua ada di dalam pribadi Kristus. Keren banget. Main musik bisa masuk ya. Right, terakhir. Mengkaitkan sempurna tadi, telion, dengan perjalanan spiritual menuju kedewasaan. Jadi orang yang dewasa, orang yang matang, rohani itu bukan hanya sekedar menghindari dosa. Bukan. Iki dosa. Oke. Aku tidak mau berbuat itu. Bukan hanya itu. Tapi satu sisi yang lain, selain dia bisa menghindari dosa, tidak berbuat dosa, dia memberikan dirinya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada ayatnya itu. Yang rusak Tuhan benarkan. Bulu yang terkulai Tuhan tidak buang. Sumbu yang padam Tuhan tidak padamkan. Dia pakai, dia dandani semua untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengubahkan kita supaya menjadi seperti Dia adalah menjadi saksi. Menjadi berkat. Memulihkan banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, masih tergesa-gesa, masih kecewa, masih nggak sabar. Dan Tuhan tahu itu kelemahan kita. Terus bahasa saya, bahasa perangnya, terus Tuhan akan bombardir itu sampai engkau kuat di medan yang lemah. Kan kita kadang gini, Tuhan tolong hindarkan dong saya dari percekcokan keluarga, pertengkaran keluarga. Tolong hindarkan dong saya dari permasalahan keuangan. Tolong hindarkan dong permasalahan saya dengan orang lain. Kalau bisa smooth hidup saya, santai, mulus. Karena saya tidak kuat Tuhan. Kalau saya ketemu orang itu bertengkar,
dengan keluarga ini atau keuangan saya lagi tidak baik-baik, saya sih tidak kuat Tuhan. Loh, justru saat engkau tidak kuat, Tuhan akan terus bombardir di situ. Sampai engkau mengerti bahwa bukan kekuatanmu yang menopang engkau, tetapi kekuatan Tuhan yang menopang engkau. Itu yang Tuhan mau. Saat engkau berpaku pada sesuatu, ini pasti bisa, ini menjadi alat pengamanku, ini pasti baik-baik saja keluargaku. Di situ pula Tuhan akan bombardir sampai engkau berkata, kekuatanku, harapanku hanya Tuhan saja. Kenapa? Karena firman itu harus menjadi sama dengan kita. Ada ayat berkata, saya pernah bikin tema 2015-2016. Saya bikin tema, yaitu firman yang menjadi daging. Ayat itu memang mengacu pada Yesus. Tapi saya 1 tahun itu saya khotbahkan. Firman itu menjadi satu dengan tubuh kita. Bergerak di dalam kita, mengubahkan kita, memperbarui kita, dan memulihkan hidup kita. Amin. Yesus sudah mati, kita peringati tiap minggu lewat perjamuan kudus. Selalu saya katakan menjadi satu dengan tubuh dan daging kita, darah kita. Jadi tubuh Yesus menjadi satu dengan kita, firman Yesus menjadi satu dengan hidup kita. Dan itu akan terus bergerak dalam hidup kita sepanjang hari setiap saat. Sampai hidup kita diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Saya yakinkan, kalau kita mengarah hidup kita ke sana, Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Amin. Tuhan sangat senang kalau anak-anaknya mulai berserah. Sudahlah, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki, jadilah atasku. Ada ayat berkata, aku ini hamba-Mu. Aku siap melakukan perintah. Wah, kalau sampai itu terjadi sama kita, waduh, Tuhan senang banget. Yuk sama-sama belajar melangkah ke arah sana. Yuk sama-sama kita menguatkan, suami istri saling menguatkan. Firman Tuhan kita ungkapkan lagi, kita kumandangkan lagi di telinga pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Dan yakinkan bahwa proses yang Tuhan mau sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, masa depan kita. Seluruh aspek, gak ada yang kelewat. Tuhan mau sentuh di situ supaya hidup kita berkenan di hadapannya. Saya berharap firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.